budaya pada pertemuan yang ke-6. Di sini kita akan mulai dengan kompetensi dasar terlebih dahulu yang akan kami bahas. Yang pertama itu kompetensi dasar 3.4 yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya penggerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian 4.6 itu menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Adapun tujuan pembelajaran pada KKD tersebut, yang pertama memahami dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Kemudian yang kedua memahami peristiwa Sumpah Pemuda. Lanjut, kita langsung masuk di materi. Yang pertama adalah dampak penjajahan bangsa Eropa di berbagai bidang. Ada beberapa dampak pada masa penjajahan Eropa di berbagai bidang. Yang pertama di bidang ekonomi, di bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. Kemudian melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi pengusaha-pengusaha di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Adapun yang kedua di bidang budaya, di bidang budaya itu kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut melalui dari kosakata bangsa, musik, seni musik tari, pakaian, ekstrakurikuler, hingga data cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Nah, ini ada beberapa kata yang merupakan kata serapan. Kata dalam bahasa Indonesia, kemudian ada dalam kata serapan. Ada contohnya sepatu itu kata bahasa Indonesia. Kemudian kata serapannya ada sapato. Kemudian bangku, dengan kata serapan banco. Ini bisa kalian bisa lihat sendiri dan kemudian dibaca. Lanjut lagi pada bidang sosial. Yang ketiga, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Dalam satu dampak, kemudian dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa sangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Kemudian ada juga di bidang ekonomi yang keempat. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa refleks menjalankan kebiasaan sistem sewa tanah. Kemudian diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia hingga Belanda. Salah satunya adalah di Jepasce Bank atau bank modern ini di Hindia sampai ke Belanda, yang muncul pertama kali didirikan di Batavia pada tahun 1828. Lanjut ke materi lagi. Adapun yang terakhir di bidang pendidikan.
Maksudnya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Lagi kemudian materi yang selanjutnya lahirnya Sumpah Pemuda. Adapun sejarah Sumpah Pemuda dari awal, sejarah itu peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengaruh dari Sumpah pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah Pemuda dibaca pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil lulusan dari rapatan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda kedua Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan 3 sesi di 3 tempat berada oleh organisasi penghimpunan pelajar Indonesia atau P3I yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Lanjut, rumusan Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunaryo sebagai utusan kepaduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo atau yang kemudian dijelaskan panjang lebar oleh ini ada teks Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air. Kemudian ada juga yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang terakhir itu ada kalimat ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi